Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel MJ Project 7. Nah, di konten kali ini gue akan membagikan salah satu tips yang bisa dibilang mudah-mudahan berhasil untuk kalian terapkan. Nah, untuk konten kali ini adalah gue akan menjelaskan bagaimana caranya kita berbicara atau public speaking di depan umum. Biar pede, biar menggunakan bahasa yang istilahnya ya kayak bahasa YouTubers gitu kan, nggak terlalu baku cuman udah dimengerti. Jadi gue mau cerita waktu itu gue anak organisasi. Itu zaman SMP. Nah, di zaman SMP itu pelajaran yang pernah gue terima sehingga gue sampai mampu berbicara di depan kamera, mampu pede, mampu menggunakan bahasa yang bisa dibilang nggak terlalu baku cuman enak gitu buat didengar. Pembelajarannya itu adalah sama senior gue itu waktu gue ikut organisasi itu adalah jadi gini. Mereka itu ngasih ke gua salah satu benda, misalkan ballpoint atau pulpen. Nah, itu senior gue itu nyuruh untuk menjelaskan tentang semua yang berhubungan dengan benda yang gua pegang. Nah, jadi gue tuh suruh menjelaskan mulai dari istilahnya harga pulpennya, kegunaan pulpennya, fungsi pulpennya, gitu kan. Jadi syaratnya itu kita nggak boleh berhenti, nggak boleh istilahnya kayak loading, kayak mikir terlalu lama, karena di situ kalau kalian pengen seru buat menerapkan konsep public speaking, jadi kalian itu harus menambahkan salah satu games kepada adik-adik kelas. Nah, ini jadi buat pembelajaran buat anak-anak organisasi ini, biar suatu saat kalian itu bisa lebih lancar lagi, lebih pede lagi dalam berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi kalian itu harus menjelaskan salah satu benda yang istilahnya pengetahuan kalian itu harus benar-benar ngalir setiap saat. Jadi jangan sampai terlalu istilahnya berpikir lama. Jadi istilahnya kita ngalir terus menjelaskan salah satu benda tersebut. Nah, itu emang kerasa banget sama gua pribadi, itu sangat ampuh gitu. Sangat kerasa banget sampai sekarang. Oh, ternyata manfaatnya itu bisa gue rasain sekarang gitu. Sehingga dari beberapa kru yang ada di MJ Project 7 itu gue yang bisa dipercaya untuk berada di depan kamera. Karena awalnya tadi gue dikasih pembelajaran tentang menjelaskan salah satu benda selama mungkin tanpa ada istilahnya loading atau berpikir terlalu lama. Jadi kita harus terus ngomong, menjelaskan terus sampai. Nah, di situ kalian harus menyisipkan ada istilahnya games. Nah, jadi siapa yang terlama kalian kasih hadiah, minimal ya kalau enggak buku, kalau enggak ya istilahnya snack. Jadi untuk adik-adik kelas kalian itu biar mereka lebih semangat lagi. Biasanya mereka akan lebih semangat kalau sudah diiming-imingi hadiah. Di situ emang kita harus nerapinnya lebih lebih enak banget, itu lebih cocok itu menerapkan konsep tersebut itu di tingkat SMP MTS sederajat. Karena di umur segitu itu, di umur SMP dan MTS itu, di umur bagaimana kita mengembangkan rasa percaya diri terhadap orang-orang yang akan dilatih. Bukan perkembangan cara berbahasa, gestur ya. Kalau kalian nggak tahu gestur itu gerak tubuh, bagaimana kita sambil menjelaskan itu sambil menggerakkan tubuh kita itu secara istilahnya memang spontan atau improvisasi, secara mendadak gitulah, bahasa simpelnya itu secara mendadak kalian bergerak berbicara itu sinkron, itu berhubungan. Jadi
antara kita berbicara tentang menjelaskan sesuatu tentang pemandangan, tentang gunung. Jadi gestur kalian itu sudah berjalan secara improvnya itu sangat kuat. Nah makanya di umur SMP dan MTS itu gue sangat rekomendasiin banget ya buat dilatih di tingkat SMP dan MTS. Oke. Kenapa di tingkat SMA itu kurang, istilahnya kurang cocok? Bukan kurang cocok, di SMA itu justru ya, di SMA itu justru emang tingkat kepercayaan diri seseorang itu sudah lebih besar lagi, dan cara berbahasa seseorang itu juga sudah bagus gitu, sudah istilahnya sudah sering menonton film, sering menonton istilahnya video-video yang ada di YouTube. Nah jadi ternyata permasalahan untuk menerapkan konsep tersebut di tingkat SMA itu, jadi permasalahannya ada di rasa percaya diri. Kenapa percaya diri? Jadi di SMA itu ya, kalau kita mau menerapkan konsep tersebut, rata-rata anak SMA itu sudah mengenal yang namanya menyukai lawan jenis. Nah itu susah untuk kita masuk, susah untuk kita mempengaruhi, susah untuk kita memberikan salah satu pembelajaran terhadap tentang public speaking, yang akhirnya di saat mereka lulus SMA nanti, mereka akan bisa dibilang mempunyai kesulitan tersendiri untuk berbicara di depan umum. Nah jadi itu harus dari dasar, dari istilahnya dari SMP. Nah kalian bisa menerapkan juga sih di SD gitu kan, karena emang harus lebih awal itu lebih bagus. Cuman untuk di SD itu kadang anak-anak SD itu susah untuk kita arahkan, karena mereka itu umurnya itu umur untuk bermain, untuk mengenal gitu. Jadi kalau untuk public speaking rata-rata mereka itu kalau bahasa Sundanya itu nereteg atau alias gemetar gitu. Jadi mereka itu belum punya mental. Nah makanya di umur peralihan antara SMP dan MTS yang menuju ke SMA itu, gua rasa itu emang umur yang cocok buat membangun mental, rasa percaya diri mereka, bagaimana mereka berbicara di depan umum. Nah itu merupakan tips yang sangat ampuh banget yang emang sampai sekarang itu gue ngerasa kalau misalkan gue pernah ya ditunjuk sebagai ketua Karang Taruna di Desa Pulau Jaya, Kecamatan Lemabang, Kabupaten Karawang ya. Istilahnya cara nunjuknya itu sebelumnya itu mereka nggak ngasih tahu kalau gue jadi Karang Taruna akan mengadakan salah satu turnamen sepak bola. Ya kalau emang dasarnya gue tidak punya basic buat public speaking, ya mungkin gue mempunyai salah satu masalah buat gue pribadi gitu. Karena gue tidak punya bekal dalam public speaking. Berhubung itu tadi di masa SMP gue pernah diajarkan tentang public speaking, tentang berorganisasi. Jadi ya gue bisa lebih pede berbicara di depan orang-orang perangkat desa gitu kan, kayak lurah, wakil lurah, juru tulis, anggota DPD, LSM, dan anak-anak Karang Taruna. Jadi gue bisa menjelaskan dengan santai, dengan improv yang kuat, dengan gestur yang enak dilihat. Jadi istilahnya ya kita terjun kepada tempat yang benar gitu, terjun kepada sesuatu yang benar. Jadi karena pada dasarnya kita sebelumnya emang udah punya bekal. Nah emang manfaat buat kalian yang ikut organisasi itu banyak ya. Selain kita belajar bertanggung jawab, belajar disiplin tentang waktu, nah satu lagi kita belajar yang namanya berorganisasi dan berbicara di depan orang banyak. Nah itu terkadang buat menjadi masalah gitu. Banyak studi atau istilahnya penelitian mengatakan tidak cuma di Indonesia, kendala beberapa pelajar atau beberapa siswa dan siswi itu kendalanya itu dari segi berbicara di depan orang banyak atau public speaking. Nah, kadang ketika guru memberikan salah satu tugas untuk menjelaskan ke depan, nah itu dari 100 siswa itu paling ada 20 atau 30% siswa yang mampu berbicara di depan orang banyak ya.
Nah, gue yakin yang 20-30% itu merupakan anak-anak yang pernah ikut organisasi. Karena perbedaan anak yang ikut organisasi dengan anak yang tidak ikut organisasi itu bagaimana caranya dia berbicara di depan umum, bagaimana cara dia berbicara di depan orang banyak. Itu perbedaannya terlihat sekali antara anak organisasi dengan anak yang tidak organisasi. Nah, makanya buat kalian yang pernah ikut organisasi jangan mengeluh capek, karena manfaatnya itu kita tidak tahu ke depan itu manfaat apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang sudah kita pelajari menjadi bekal itu untuk di depan. Karena untuk kerja kuliah pun gua rasa itu ya, untuk public speaking itu hal terpenting yang harus kalian miliki. Oke. Ketika kalian interview masuk salah satu perusahaan, ketika kalian istilahnya mengikuti masa orientasi mahasiswa, itu juga bagus banget kalau kalian itu mempunyai bekal public speaking yang bagus. Belajarlah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kedua, bagaimana menguji mental kita, rasa percaya diri kita di depan orang banyak itu ya dengan cara tips itu tadi. Jelaskan salah satu benda ya dengan sepanjang mungkin durasinya, ya dengan cara yang percaya diri, yang istilahnya nggak kelihatan banget kayak orang berpikir. Contoh gini, ketika kita misalkan ini pulpen ini harganya 2.000, nah itu kurang masuk. Jadi lebih pede lagi untuk melatih seperti ini. Ini benda ini dinamakan pulpen. Nah, benda ini harganya Rp2.000. Nah, benda ini fungsinya untuk menulis di atas buku. Jadi benda ini itu merupakan benda yang sulit untuk dihapus karena pulpen ini harus benar-benar sesuai dengan alat pulpen tersebut untuk dihapus. Contoh pakai tipek seperti itu contohnya. Jadi kelihatan banget percaya diri, improvisasinya itu kuat. Nah, makanya mungkin dari bekal pembelajaran terutama yang paling berpengaruh dalam public speaking itu bahasa Indonesia. Nah, kebanyakan para siswa dan siswi itu malas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu memang tidak sulit, jujur. Gua rasa tidak ada unsur kesulitan, cuman malas. Dari segi mereka membaca teks, memahami ini teks apa, ini teks naratif, ini teks deskriptif gitu kan. Itu rata-rata orang itu malas membaca. Jadi ya kalau kalian emang hobinya membaca, gua yakin untuk mempelajari public speaking itu bisa lebih mudah dan gampang. Jadi paham ya buat teori tentang bagaimana cara kita bisa public speaking dengan baik dan benar. Oke, segitu aja untuk video dari gua. Semoga bermanfaat ya. Semoga berhasil, selamat mencoba, dan jangan lupa buat dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan see you next video.